Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan tentang bagaimana membuat sistem informasi tracing pengunjung kampus dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nama saya Gina Malfadia. Saya Putri Naya. Nama saya Marsha Novia. Nah, tracing itu kan artinya pencatatan data pengunjung kan. Nah, data-data sistemnya itu ada jam kedatangan pengunjung, jam kepulangan pengunjung, nama lengkap pengunjung, nomor telepon pengunjung, sama yang terakhir ada 6 digit pertama KTP atau KK. Itu kan tadi data-data yang kita akan data saat ada pengunjung kampus gitu kan. Tapi untuk sistemnya itu sendiri, kita menggunakan sistem seperti apa? Apakah software atau pendataan pada buku khusus yang disediakan oleh pihak kampus? Kalau menurut saya, mendingan cara manual nggak sih? Apa secara software? Kalau Lebih baik secara manual sih. Kalau pendapat aku sih manual gitu, karena kalau misalnya software itu kan sewaktu-waktu bisa ada kendala seperti sistemnya down, terus juga proses membuatan sistem itu sendiri pun lama gitu. Belum lagi juga pada saat kita harus mencoba sistem itu dulu, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan proses tatap muka ini sendiri kan tinggal sebentar lagi kita akan melakukan proses tatap muka di kampus. Tapi kalau manual ada kendalanya nggak sih, tadi kayak misal kurangnya teliti untuk data-datanya kan bisa aja ada kesalahan. Iya sih, ya itu sih kekurangan dari manual. Kalau misalnya menurut kalian sistem seperti apa yang baiknya digunakan? Kalau menurut saya sih mendingan Menurut manual saya, sih. Kalau misalkan manual kan kayak Iya, kenapa, Sa? ya menurut saya mendingan manual sih. Kalau misalkan manual kan kayak apa yang dikatakan sama Gina benar tuh ya. Kalau misalnya lagi down kayak gitu, jadi kitanya juga kayak kesusahan untuk apa ya, untuk apa ya, untuk apa ya, mendapatkan data-data itu kembali gitu tuh. ya kalau menurut saya juga lebih baik manual sih, kayak mengakses datanya lebih cepat kan, lebih baik ditulis. Kan kalau pakai server pasti sewaktu-waktu bakalan down kalau banyak pengunjung yang datang ke kampus. Nah, iya benar. Tapi untuk masalah pengunjung kayaknya nggak mungkin sebanyak itu juga sih, karena kan ini masih dalam lingkup pandemi ya. Jadi pasti ada jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus itu sendiri sih. Jadi kayaknya untuk kemungkinan pengunjung banyak datang ke kampus itu kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau tiba-tiba servernya Atau down kita gimana? makainya Sinyal. Iya, kalau misalnya sinyal itu emang itu salah satu kekurangan dari sistem software itu sendiri sih. tapi kalau pakai dua-duanya bisa nggak ya kira-kira? Bukannya kalau dua-duanya lebih agak ribet ya? Lebih baik pilih salah satu. Tapi bisa jadi itu kayak buat cadangan gitu, kayak buat kalau misalkan yang softwarenya down, kita bisa pakai yang manual. Iya sih, bisa juga. Mungkin bisa jadi kali ya, pada saat kita pendataan langsungnya itu kita menggunakan buku, tapi pada saat kita memproses datanya itu setelah
kita mendata itu kita bisa langsung memprosesnya di software biar datanya tuh kita mempunyai backupan data gitu loh. Karena kan buku juga sewaktu-waktu bisa aja hilang atau Iya begitu. ketinggalan dan sebagainya. Nah, Iya sih, mendingan kayak gitu aja. Berarti Kayak orang untuk aman menyimpan aja. data. Kenapa? Nah, tadi ngomong apa? Menyimpan datanya doang, data pengunjung. Iya, untuk backupan aja. Kayak misalnya kita udah kalau pada saat proses terjadinya pendataan itu kita menggunakan buku. Tapi saat kita sudah mendata di buku, kita bisa membackupnya dengan sistem software supaya sewaktu-waktu jika buku tersebut hilang atau ketinggalan tuh kita masih bisa mendata lewat software, atau ketika sistem softwarenya itu down kita masih ada data di buku. Berarti kita langsung bicarain aja langsung ke ketua sikesnya, kampusnya apa gimana? Apa kita mau ngadain rapat dulu? Kalau menurut aku pertama kita tentuin dulu nih jadinya pakai apa, pakai salah satu dari sistem tersebut atau menggunakan dua-duanya. Terus baru diajuin ke ketua kampus. Sebelum itu juga menurut aku juga harus itu sih kita memikirkan dulu saat kita melakukan pendataan tersebut letaknya di mana, kira-kira apa ya namanya, berapa orangnya juga kita harus memikirkan itu juga sih. berarti kita rapat dulu ya kalau begitu. Kita tentuin dulu aja kayak lokasi ya buat kita ngedatanya tuh di mana, apakah di luar kampus, apa masih di area kampus, apa gimana. Kalau menurut aku pribadi, kayaknya jangan di luar kampus ya, karena kan terlalu beresiko juga. Apalagi kalau misalnya pemilihannya itu di luar kampusnya itu seperti di dekat gerbang awal masuk banget, kayaknya itu terlalu beresiko. Menurut aku pribadi, mending di dekat pos satpam. Itu kan kalau misalnya kita dari arah luar itu, saat kita masuk pos satpam kan ada, kalau ke stikesnya itu kita belok kiri ya, kalau belok kanan itu ada lahan gitu kan, kayaknya itu koperasi atau apa ya, kita bisa menggunakan lahan tersebut untuk pendataan pengunjung. Jadi ketika pengunjungnya itu sudah melakukan protokol di tempat pos satpam, jadi kita bisa langsung mendatanya. Berarti kalau kayak gitu sebelum datang ke kampus, kita kayak ngebagi dulu nggak sih kayak jadwalnya gitu per kelas, biar nggak terlalu rame kan? Kayaknya kalau misal untuk pembagian kelas itu kayaknya udah jadi tanggung jawab kampus ya, karena kan itu mereka biasanya koordinasi langsung dengan dosennya. Ada sesi-sesinya ya. Tapi kayaknya kita bisa tahu kayak ngajuin kayak gitu. Ngajuin apa? Iya kayak ngajuin yang ini kayak uh, kayak diatur gitu tuh kayak pengunjungnya kayak hari ini berapa untuk kayak gitu kayak apa ya? Kayak diatur gitu tuh pengunjungnya dalam berkunjung kayak gitu.
berapa orangnya Dikoordinasiin, kayak gitu. kayak dikoordinasiin. Iya, kayak gitu tuh. Iya. Dibatasin ya. Jadi nggak semua Iya, lebih ininya mah apa kayak gitu. nggak semua boleh datang ke kampus pada hari itu. Ya, kayaknya itu sih dari pihak kampus juga udah memikirkan itu sih sebelum menyuruh mahasiswanya untuk datang ke kampus, karena kan resiko besar juga, karena kan kita kampusnya dekat dengan rumah sakit ya, nggak mungkin pihak kampus langsung mengizinkan mahasiswanya untuk masuk dengan jumlah yang banyak juga sih. Berarti ini kayak usul kita tuh mau kita langsung bicarain ke ketua-ketua kampusnya apa kayak gimana dulu? Apa rapat dulu kali ya, kayak sama dosen, kayak sama kayak BEM-BEM kayak gitu. Iya, makanya itu kita deal dulu, kita menggunakan sistem apa, tempatnya di mana, terus juga ya pokoknya kita harus merencanakan dengan sebaik-baiknya dulu, baru kita ajuin. Jangan sampai nanti saat pengajuan kepada pihak kampus bertanya, kitanya masih bingung. Berarti kesimpulan dari kita apa nih? Untuk masalah tadi sistem, kalian pilih apa? Kalau saya manual sih. Manual. Ya, Iya, manual. benar. Kalau saya juga lebih baik manual. Oke, berarti kita Tapi deal. kalau Tapi kalau Kenapa? yang software mau dijadiin cadangan juga nggak apa-apa. Iya, Jadi kita punya buat dua sistem. ya. Kita menggunakan keduanya. Tapi yang lebih diutamain yang manual. Yang sistem software hanya backup-an doang. Iya. Iya, Berarti untuk sistem kita udah deal nih. iya kita deal yang manual. Nah, untuk tempat, kalian dealnya di mana? Ya bisa lebih manual. Kenapa naik? Jadi tempat kalian milihnya di mana, usulan kalian, dan alasannya tuh kayak apa gitu? Kenapa kalian milih tempat itu? Kalau menurut saya mendingan kayak di lingkungan itu loh yang tadi Gina bilang yang dekat pos satpam. Kan daripada kayak misalkan di luar gerbang ngeganggu juga nggak sih kayak pengendara yang di luar ngeganggu juga kan kalau rame gitu. Mendingan sih di area situ. Ya lebih baik di dekat pos satpam sih, Berarti soalnya kan lebih dekat ke arah pintu masuk kampus juga. Di luar gerbang agak jauh sih. Menurut berarti Marsha posisinya gimana? kayak yang tadi saya bilang ya. Ya, jadi kayaknya posisinya mendingan usulan Gina tadi kayak di apa ya, di dekat pos satpam kayak gitu kan, di pos satpam juga kayak udah ada pemeriksaan kayak gitu kan, jadi kayak habis pemeriksaan kayak protokol kesehatan kayak gitu, kayak cek suhu kan, jadi langsung kayak pendataan kayak gitu tuh, Berarti deal ya. jadinya Jadi ya lokasinya ini di besok aja dekat pos kayak gitu. satpam. Ya deal ya. Iya. Ya, kalau untuk yang menjaganya kira-kira berapa orang tuh dibutuhkannya? Mungkin 2-3 orang cukup kali ya. Karena kan ya Nggak perlu seperti
orang ke Iya, kampus. seperti yang tadi bilang, ini kan masih dalam masa pandemi. Kayaknya nggak mungkin juga mahasiswa datang sebanyak itu gitu. Pasti kan ada pembagian kelasnya dan 2-3 orang menurut saya cukup sih. 2 orang juga sebenarnya cukup kan, yang satu mendata, yang satu untuk mengecek protokol kesehatannya. Iya, cukup. Berarti kita udah deal nih untuk masalah orangnya. Kita menggunakan 2 orang untuk berjaganya. Iya, deal. Tapi itu secara bergantian nggak ya? Apanya tuh? Iya kan biasanya kan kayak ada yang capek kayak gitu, kayak ada yang mau istirahat, mau kayak sholat, kayak makan, kayak ke kamar mandi kayak gitu. Jadi kayak bakal ada kayak penggantiannya enggak kayak gitu. Pasti ada sih, karena kan juga manusiawi ya, namanya kita punya kebutuhan, kayak yang tadi dibilang, kebutuhan kita untuk makan, toilet gitu. Jadi pasti ada pergantian orang sih, tapi dalam jumlah yang sama. Iya, jadi setiap sesi 2 orang juga. Ya, berarti udah nih. Apa enggak 3 aja ya? Takutnya kalau berdua takut apa ya kayak gitulah. Kebanyakan gak sih? 2 juga kayaknya udah cukup banget deh. Lagi pula setahu aku ya, untuk pemeriksaan protokol tuh udah dilakuin sama pihak satpam sih, terakhir aku kesana gitu. Jadi kayak kita tinggal pendataan aja dan 2 orang cukup sih sebenarnya. Berarti kita kayak butuh bantuan nama satpam juga ya. Jadi kayak satpamnya kayak apa ya? Kayak kan habis kayak dicek suhu tuh ya. Jadi kayak habis cek suhu kayak dipersilakan ke ini nih ke meja pendataan kayak gitu, pendataan pengunjung apa kayak gitu aja kali ya? Iya itu Iya, pasti. satpam sih pasti kayak gitu. Di depan gerbang dia udah ngecekin suhu kita. Tinggal kitanya aja memproses data-data mereka, kapan masuknya, keluarnya, nama-namanya seperti yang tadi sudah disebutkan sama Zahra. Untuk selanjutnya kita mau ngapain lagi nih? Kita kan membuat usulan ini pastinya harus atas persetujuan pihak kampus ya. Jadi kayaknya kita harus memberitahu pihak kampus kalau bisa ya, jika ingin diadakan rapat ya kita mengadakan rapat dengan pihak kampus. Berarti perwakilan harus ngomong ke pihak kampusnya apa kita koordinasi dulu sama guru dosen yang lain? Kayaknya untuk perwakilan buat ngomong dulu, jika memang pihak kampus ingin mengadakan rapat untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita bisa mengadakannya tidak perwakilan tapi kita semua harus ikut terlibat dalam rapat itu. Karena kan rapat usulan ini dibuat atas bersama dengan pemikiran masing-masing. Jadi kehadiran kita semua di rapat pasti bisa menambah pemikiran baru gitu. Kalau misalnya cuma segelintir kan pemikirannya cuma kayak kurang aja sih menurut aku. Oke, berarti kita udah selesai nih. Udah deal semua kan? Ya deal. Naik gimana? Putri, Kalau dari saya sendiri, dia
Yang penting protokol kesehatannya aja sih. Berarti semua udah deal ya. Iya, deal. Berarti kalau misalnya kesimpulannya berarti kita menggunakan dua sistem. Sistem yang akan kita gunakan utamanya itu adalah sistem manual atau kita pendataan di buku khusus yang diberikan oleh pihak kampus. Dan juga kita menggunakan sistem software untuk backupan dari data tersebut. Lalu untuk wilayah tempat itu, kita di dekat pos satpam dengan jumlah orangnya itu 2 orang. Terus kita juga akan mengkoordinasi dengan pihak kampus, dan jika pihak kampus ingin mengadakan rapat, kita akan mengadakannya. Ada lagi? Udah sih, itu udah cukup. Udah cukup itu aja. Ya sudah, kalau gitu kita akhiri diskusi ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.